Selamat hari Minggu, Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Prapatan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan di akhir tahun yang ada. Kita dapat memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Sekalipun ibadah masih melalui online, kita harus memuliakan, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah ini. Sebelumnya saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah melindungi kami hari demi hari. Kami boleh lewati dan sampai saat ini kami boleh dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu melalui keluarga kami masing-masing, melalui Tuhan online yang ada. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kami rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dengan urapan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersyukur dengan puji-pujian yang girang-girang kepada Tuhan, memberikan sukacita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi pujian yang girang-girang. Haleluya. Nama Yesus adalah mulia namanya. Mulia nama Yesus menyertai juga di dalam kehidupan kita, sehingga kita mulia di hadapan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita menghargai Tuhan juga. Puji Tuhan. Mari kita akan siap hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan atau menerima firman Allah, roti yang hidup pada saat ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Kita menyanyi satu pujian penyembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Tuhan tetap menyertai kita di dalam setiap hal dan setiap saat. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang ada di dalam surga, menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian ini, pakailah hidup kami menjadi perkakasmu, menjadi alatmu ya Tuhan, agar supaya hidup kami ini berguna di hadapanmu ya Tuhan, menjadi kemuliaan namamu Yesus. Pakai dengan urapan kuasamu. Dan Tuhan, kami siap untuk menerima, mendengarkan firman-Mu, roti yang hidup, yang memberikan semangat baru buat kami ya Tuhan. Dengan urapan kuasa-Mu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan buat kami. Kami rindu akan firman-Mu, sukacita damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar damai sejahtera selalu memenuhi di dalam hati dan pikiran kita. Itu kata firman Tuhan. Sebab itu kita bersukacita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, memberikan satu semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita akan buka firman Allah. Saudara siapkan Alkitab, buka firman Allah, karena saudara lihat dari televisi, saudara lihat dari online, dan saudara buka Alkitab yang ada. Persiapkan semua. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, kita tahu di mana Allah menjadikan dunia yang ada ini, dan semua yang ada di dalam isi dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Dan kemudian Allah membentuk manusia supaya di dalam dunia ini ada manusia yang hidup. Kenapa? Karena agar supaya
manusia itu menyembah kepada Allah. Manusia itu mengurus semua apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini. Tapi yang terpenting, Allah mau manusia itu bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Manusia dibentuk oleh Allah. Manusia ada sampai saat ini oleh berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini diperhadapkan dengan dua jalan, yaitu jalan atau pintu. Kata firman Allah, pintu. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit, atau jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Saudara, kalau jalan yang lebar dibuat berapa jalur oleh pemerintah, sekalipun sudah dibuat jalur di jalan yang lebar, tetapi orang yang membawa mobil masih mau mendahului, masih mau ke depan agar supaya cepat tiba atau sampai tujuan. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Yang penting hatinya mau mendahului, dan hal-hal inilah yang mengakibatkan kita bisa melihat dari berita-berita televisi. Karena ingin hatinya, ingin dengan rencananya, dengan kemauannya, tidak pakai aturan lagi. Padahal sudah digariskan, tidak boleh lewat atau lewat harus berhati-hati. Tetapi semau hatinya, karena apa? Jalan luas atau pintu lebar, sesuka hati. Kalau pintu lebar bisa masuk 5 orang sekaligus dengan sesuka hati, berpegangan melakukan hal-hal yang apa dia mau, baik itu jahat atau yang baik, semaunya dia, karena lebar pintunya atau luas lebar jalannya, semau hatinya manusia itu. Dan akibatnya akan binasa kalau tidak pakai perhitungan, saudara. Kalau tidak pakai peraturan, semau dia, akhirnya binasa. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak memegang akan aturan-aturan firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui isi Alkitab ini, maka kita akan semaunya kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, kita merasa sudah benar. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan ada aturan-aturan. Itulah yang berjalan di jalan yang lebar atau di pintu, melalui pintu yang sempit. Karena di dalam ayat yang ke-13 bagian B berkata, pintu lebar menuju kepada kebinasaan. Itu Alkitab, firman Allah sampaikan bahwa pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Dan apa saudara? Dan banyak orang masuk melalui pintu yang lebar atau jalan yang lebar. Karena di situ dengan sesuka hatinya, sehingga banyak orang yang masuk melalui pintu itu, Ingat bahwa melalui pintu atau jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Sebab itu di dalam ayat yang ke-13 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, kata firman Allah. Tuhan memanggil dan mengajak, marilah datang kepadaku. Masuklah kepada pintu yang sempit. Memang saudara, kalau pintu yang sempit sesak, hanya satu orang, tidak bisa 2 orang, tidak bisa berpegangan. Atau di jalan yang sudah diatur oleh pemerintah, antre hanya 1 mobil yang jalan, tidak bisa dia lewatin, harus sabar.
jalan antre, harus sabar masuk pintu yang sempit. Karena di situ tidak banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau kita menuruti terus akan firman Tuhan, sekalipun sempit, sesak, hati kita tetap sukacita karena ada Roh Kudus memberikan kesabaran, ketabahan, mengambil alih pikiran hati kita sehingga tertuju terus kepada Tuhan. Ada sukacita. Sebab itu firman Allah berkata, masuklah kepada pintu yang sempit. Sekalipun pintu sempit sesak, tetapi firman Tuhan berkata pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Pintu yang sempit menuju kepada kehidupan. Pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Pintu yang lebar, orang yang masuk dalam pintu yang lebar, apabila akhir hidupnya sesudah itu dia mengetahui bahwa dia di neraka yang kekal, binasa. Tetapi kalau kita jalan di dalam pintu yang sempit, waktunya kita harus berangkat. Waktunya selesai tugas kita di dunia, kita mendapat kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Karena pintu yang sempit menuju kepada kehidupan. Dan firman Allah berkata, dan orang yang masuk di dalam pintu yang sempit itu sedikit. Orang yang mendapatinya, yang sukses, yang melalui pintu sempit ini tidak banyak, kata firman Allah. Pintu sempit menuju kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya, kata firman Allah. Ada firman Allah berkata, banyak yang dipanggil. Mari sehingga gereja-gereja besar penuh dengan orang-orang, dengan manusia yang ada. Tetapi banyak yang dipanggil, kata firman Allah, sedikit yang terpilih. Marilah kita umat Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan supaya kita masuk kepada yang terpilih. Bukan hanya yang terpanggil, tetapi yang terpilih. Dan kita bertahan di dalam pintu yang sempit, yang hanya sedikit orang yang akan mendapatinya. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan di dalam dunia ini, apa yang kita sedang hadapi, dua jalan ini yang sedang diperhadapkan kepada kita. Mengakhiri tahun ini, biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita selalu setia kepada Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa, tidak ada seorang masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu kita yang sudah ada di dalam Yesus, sudah berjalan di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, marilah kita terapkan terus. Cari dahulu kerajaan Allah terus. Cara bagaimana? Kita beribadah kepada Tuhan. Memang kita belum ada pertemuan-pertemuan, tetapi melalui online firman Tuhan disampaikan, ibadah dengan sukacita. Perhatikan firman Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang sangat penting buat kita. Kita tidak tahu tahun depan dunia ini penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah utamakan Tuhan dan kebenarannya, Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan tidak akan tinggalkan. Ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan akan tambahkan? Iman percaya kita. Dengan iman kita iring kepada Tuhan, maka Tuhan berkati usaha kita. Tuhan berkati kesehatan kita. Tuhan melindungi aman keluarga-keluarga kita. Karena kita mencari kerajaan Allah dulu.
mengutamakan, memuji, membesarkan nama Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan, maka apa yang kita sudah nikmati sekarang Tuhan melindungi. Dan lebih dari itu, firman Tuhan berkata akan ditambahkan kembali. Apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan tambahkan. Yang ada Tuhan menjaga, melindungi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi lebih dari itu, Tuhan akan tambahkan iman kita, kepercayaan kita, apa yang kita rindukan, baik itu dalam rumah tangga, dalam bisnis, usaha kita, Tuhan akan lindungi dan tambahkan semua. Sehingga kita merasakan sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita asal kita berjalan kepada kehendak daripada Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita akan sampai kepada Bapa di surga, bertemu dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat. Kita akan mengakhiri tahun 2021, menyambut tahun 2002 dengan penuh damai dan sukacita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami menghargai Engkau ya Tuhan. Kami menghormati akan Engkau melalui firman-Mu yang hidup pada hari ini ya Tuhan. Di depan kami ada dua jalan. Ada dua pintu yang lebar dan yang sempit. Tuhan, kami rindu kami selalu berjalan kepada kebenaran dan hidup daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami aman dan sukacita. Sebab itu Tuhan, kuatkan terus hati kami. Kuatkan iman kami menghadapi keadaan dunia yang ada ini. Oh Tuhan, segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang akan menggoda hati kami, akan menggoda pikiran kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar pada akhir tahun ini kami merasakan sukacita, dan kami akan menerima tahun yang baru dengan penuh sukacita juga di bawah pimpinan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, kami yakin Tuhan, Roh Kudus ada, mengalir, menguasai, sehingga kami tetap sukacita di dalam Engkau. Berkati Tuhan ibadah online di rumah masing-masing dengan berkat-berkat ilahi daripada-Mu. Kami berdoa buat seluruh pekerjaan-pekerjaan, oh Tuhan, pekerjaan Tuhan yang direncanakan pada hari-hari mendatang. Biar Tuhan Engkau buka jalan campur tangan. Berikan Tuhan keamanan buat kami. Kami berdoa buat seluruh, oh Tuhan, pemerintah yang ada, mulai dari pusat, daerah sampai ke desa-desa. Tuhan, kuasai dengan hikmat daripada-Mu, supaya dapat mengatasi, oh Tuhan, bangsa Indonesia, keadaan Indonesia boleh aman. Dan Tuhan, segala virus-virus, Tuhan Engkau hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Lindungi kami bangsa Indonesia dengan kuasa tangan-Mu. Kami bebas beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat seluruh, oh Tuhan, sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan segala usaha, pekerjaan ya Tuhan, Engkau buka jalan dan memberkati segala apa yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan. Talenta-talenta mereka, hikmat yang Tuhan berikan, biar mereka dapat mengerjakan dengan tenang, dengan segala usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Tuhan lindungi dengan kuasa tangan-Mu, pagari dengan sepasukan malaikat surga, sehingga kami selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat yang sudah akan memberikan Tuhan persembahan-persembahan yang ada, baik itu milik Tuhan, perpuluhan Tuhan, baik kolektor, baik diakonia, untuk uang kas. Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, kami bersyukur Natal kami pada tanggal 12
Tuhan sudah terlaksana dengan penuh sukacita, yang Tuhan sudah memberkati ya Tuhan, sehingga waktu yang Tuhan berikan kami dapat lewatkan, oh Tuhan, dapat merayakan ibadah Natal yang ada. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala Tuhan bantuan-bantuan, pengorbanan, persembahan-persembahan, dana-dana Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah kerjasama sehingga terlaksana, oh Tuhan, Natal yang ada. Kami serahkan segala persembahan dan pengorbanan perpuluhan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau turunkan api kuasa Roh Kudus membakar semua ini dan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau balas dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami bersyukur, dan kami akan akhiri ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan menyanyi satu pujian, ucapan terima kasih, penyembahan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita bersama-sama di awan yang permai. Dan firman-Mu berkata, di mana Engkau berada, di situ juga kami bersama-sama berada dengan damai dan sukacita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, Amin. Puji Tuhan.